Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah yang kami muliakan. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita sama-sama tetap diberikan kesehatan, sehat, zahir maupun batin, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan aktivitas, rutinitas kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai Islam dan studi lanjut di luar negeri. Pada momentum kali ini, kajian diniyah kontemporer yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan bidang keilmuan yang saya tekuni saat ini, yaitu di kantor urusan internasional. Islam dan studi lanjut luar negeri adalah salah satu tema yang sangat menarik. Menarik karena memang luar negeri, study overseas, studi di luar negeri, baik di negara-negara yang mayoritas Islam maupun negara-negara di non-Muslim, merupakan satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan bahkan Kementerian Agama Republik Indonesia juga memberikan kesempatan kepada generasi-generasi muda, generasi-generasi Muslim untuk bisa meneruskan aktivitas menimba ilmu di luar negeri. Lantas, bagaimana sebenarnya posisi dari studi lanjut, utlubul ilma, menuntut ilmu di luar negeri itu sendiri dalam perspektif Islam? Dan sebenarnya bagaimana sejarah Islam, sejarah tokoh-tokoh Islam, sejarah para aulia, salafus soleh, para tokoh-tokoh Islam, para kiai berkiprah melalui studi lanjut di luar negeri. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, dalam kajian diniyah kontemporer Pesantren Kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang, tema yang saya angkat adalah bagaimana sebenarnya Islam di masa lalu dan saat ini bisa berjaya bahkan sampai di luar negeri. Bagaimana kita sebagai generasi penerus Islam bisa berkontribusi, bisa berhijrah ke luar negeri dalam rangka meningkatkan keilmuan kita, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita untuk meneladani Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW sebagai panutan kita. Islam dan perjalanan studi luar negeri bukan suatu yang asing bagi kita semuanya. Setidaknya ada 4 hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita, jauh-jauh berabad-abad yang lalu telah mengajarkan kita untuk bisa berhijrah, untuk bisa pergi ke luar negeri, entah dalam rangka menuntut ilmu, atau mungkin dalam aspek yang lain,
yaitu melakukan perdagangan internasional, international business, dalam rangka untuk mengembangkan jejaring kita. Yang kedua adalah salah satu ulama panutan kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i, yang madhabnya mayoritas diikuti di Indonesia, dan notabene Nahdlatul Ulama yang bermadhab Syafi'i juga mengajarkan pentingnya untuk studi lanjut luar negeri. Berikutnya adalah Syekhuna Ki Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia, tokoh panutan kita, juga demikian. Dan yang terakhir, saya akan berbicara mengenai bagaimana sebenarnya Nahdlatul Ulama di dunia internasional dan studi lanjut luar negeri. Sehingga keempat tema ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita dan menyadarkan bagi kita semua untuk kebangkitan Islam, agar Islam dan generasi penerusnya, kita semua, mahasantri, mahasiswa, mahasiswi, perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi yang bernaungan ajaran agama Islam, dimanapun berada, tetap bisa berkontribusi dan mampu meningkatkan kapasitas profesionalnya dan meningkatkan kapasitas ilmunya, tidak hanya dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan para pemirsa kajian diniyah kontemporer yang berbahagia. Salah satu ayat dalam Al-Quran disebutkan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah, yuhajir fi sabilillah, jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiratan wa sa'atan, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Muraghaman katsiratan wa sa'atan, yang luas dan rezeki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah, ilallahi wa rasulihi, thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 100. Di sini disebutkan wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. Dalam konteks seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu Islam dan perjalanan studi ke luar negeri, hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam konteks tema yang saya angkat pada kali ini adalah studi lanjut di luar negeri. Berpindah dari Indonesia ke luar negeri, dari Indonesia ke Malaysia, dari Indonesia ke Saudi Arabia, dari Indonesia ke Mesir, dari Indonesia ke Amerika Serikat, dari Indonesia ke Australia misalnya. Maka itu disebut dengan hijrah, berpindah secara fisik. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya makna hijrah, makna berpindah, itu ada makna berpindah tempat, secara fisik kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau mungkin makna
Substansinya adalah kita berpindah dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Dalam konteks kali ini saya akan melihat hijrah di makna berpindah tempat posisi kita dalam rangka utlubul ilma, menuntut ilmu dari satu negara ke negara yang lain. Karena Allah sudah menyampaikan, Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di jalan Allah, misalnya menuntut ilmu, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini dimanapun berada, entah di belahan dunia Asia, entah di belahan Afrika, entah di belahan Eropa, ataupun di belahan dunia yang lain. Di muka bumi ini dengan niat tulus lillahi ta'ala utlubul ilma, maka di situ akan ada kelapangan rezeki. Akan ada banyak keberkahan yang akan kita dapati. Sehingga tidak salah kalau Nabi Muhammad SAW pada usianya remaja, dia sudah mulai berdagang, berhijrah, berpindah dari satu tempat ke negara yang lain. Bahkan pada usia remaja, beliau sudah berhijrah, berdagang ke negeri Syam. Dan dalam buku dengan judul Muhammad is a Trader, disebutkan Nabi Muhammad kurang lebih ada 17 negara yang sudah beliau kunjungi sebagai international trader, sebagai pedagang, sebagai businessman, mengarungi satu negara ke negara yang lain. Mulai dari Yaman, Syria, Yordania, Irak, dan bahkan di kota-kota perdagangan lainnya di Jazirah Arab. Artinya apa? Artinya Rasulullah Muhammad SAW sendiri sudah mengajarkan kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Menghindari zona nyaman yang ada pada diri kita sendiri. Sehingga apa yang perlu kita lakukan adalah bagaimana Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW ini bisa menjadi suri teladan bagi kita dalam rangka untuk menimba ilmu, menuntut ilmu, tidak hanya di dalam negeri, tetapi bahkan sampai mungkin di negeri Cina. Atau mungkin bahkan di belahan dunia yang lain. Itu adalah salah satu contoh teladan yang diberikan oleh Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW bahwa hijrah dalam rangka niat di jalan Allah itu penting untuk dilakukan selain untuk syiar Islam, juga sebagai sarana untuk meningkatkan keilmuan kita dan kedekatan kita, dan dalam rangka untuk menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah Imam Syafi'i yang beliau menjadi panutan salah satu mazhab Imam Syafi'i yang ada di Indonesia. Saya ingin menyampaikan sejarah historis dari Syekhuna Syekh Imam Syafi'i di usia 13 tahun. Kalau tadi Nabi Muhammad SAW di usia remaja, usia kurang lebih sekitar 17 tahun, beliau sudah merantau ke beberapa negara untuk melakukan perdagangan. Usia 17 tahun itu kalau usia saat ini mungkin usia kisaran tingkatan sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas sudah berpikir bagaimana bisa menggapai, menjangkau negara-negara yang lain. Tidak hanya berada di zona nyaman di negaranya, tetapi juga di negara-negara yang lain. Selanjutnya adalah Imam Syafi'i.
Setelah ayahnya wafat, Imam Syafi'i ini adalah salah satu tokoh Islam kelahiran dari Palestina. Beliau lahir di Palestina, berapa tahun kemudian setelah ayahnya wafat, ibundanya mengirimkan Imam Syafi'i untuk belajar di Makkah dan Madinah. Perjalanannya dari Palestina menuju Makkah Madinah itu melewati beberapa negara. Artinya apa? Artinya dalam rangka menuntut ilmu itu Islam, tokoh-tokoh Islam, sejarah Islam mengajarkan untuk menggapai ilmu tidak hanya di negerinya, tetapi di negara-negara yang lain, di luar negeri. Di usia 13 tahun sudah hijrah dari Palestina menuju Makkah, dan di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik. Beberapa tahun kemudian Imam Syafi'i yang masih usia remaja ini pindah hijrah ke Yaman. Di sana beliau dengan belajar ilmu fikih dengan beberapa tokoh alim, antara lain Hisham bin Yusuf Al-Qadi. Beberapa tahun kemudian beliau hijrah lagi ke Irak, di Baghdad, belajar dengan beberapa tokoh, dengan Muhammad bin Al-Hasan. Setelah dari Irak, beliau belajar lagi, hijrah lagi ke Mesir, untuk belajar mendalami ilmu-ilmu agama dengan salah satu tokoh yang terkemuka antara lain Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim. Artinya apa? Artinya Rasulullah Muhammad SAW juga menginjakkan kakinya tidak hanya di negeri Arab, tetapi juga negara-negara yang lain. Begitu juga Imam Syafi'i. Menapakkan kakinya di Makkah, di Yaman, di Irak, di Mesir, meninggalkan kota tercintanya dalam rangka untuk tulubul ilmi, dalam rangka untuk menggapai ridha Allah. Ini adalah salah satu contoh nyata Islam sebenarnya mengajarkan kepada kita semua untuk bisa hijrah. Tidak hanya hijrah dari kondisi yang tidak baik ke baik, tetapi hijrah secara fisik. Tentu hijrah secara fisik ini akan diperlukan pengorbanan. Dan bahkan tadi resikonya adalah bisa jadi kematian. Tapi Allah tadi sudah menjanjikan barang siapa yang hijrah ke jalan Allah dan ternyata sebelum mencapai tujuan dari hijrah yang dicita-citakan, Allah menakdirkan kepada yang bersangkutan meninggal, maka dengan niat yang tulus tadi, balasannya adalah jannah, surga Allah. Oleh karena itu, bagi jamaah kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa dimanapun berada, baik yang saat ini masih usia SMA, atau mungkin usia mahasiswa, atau mungkin bahkan sudah usia purna mahasiswa, pasca mahasiswa. Tidak ada usia, tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu mulai dari lahir sampai pada kematian. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Sebagaimana salafus saleh, para pendahulu-pendahulu kita mengajarkan kepada kita. Pentingnya menuntut ilmu di luar negeri. Pentingnya berhijrah ke luar negeri. Berikutnya adalah salah satu tokoh Indonesia, salah satu Presiden Republik Indonesia, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, Al-Mukarram Kiai Al-Hadj Abdurrahman Wahid Gus Dur juga sama. Beliau menamatkan pendidikan di pesantren di Magelang, kemudian di Tambak Beras, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Di Al-Azhar, Kairo, Mesir,
di Baghdad, di Irak. Ini adalah contoh yang nyata bahwa kaum muslimin, muslimah dimanapun berada, baik mahasiswa maupun pasca mahasiswa, mahasiswa S1, mahasiswa S2, atau mungkin yang masih berstatus mahasiswa, atau mungkin yang sudah selesai bekerja, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita sebagai umat muslim harus punya visi misi, harus punya mimpi. Dalam rangka meneladani salafus saleh umat Islam, para pendahulu, para sahabat, yang tidak hanya menapakkan kakinya dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Sehingga bekal kebahasaan, bekal bahasa Arab, bekal bahasa Inggris, bekal bahasa Prancis, bekal bahasa Jerman, bahasa apapun di belahan dunia ini dalam rangka menuntut ilmu adalah suatu keniscayaan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalitas kita sebagai umat muslim. Sehingga jangkauan keilmuan kita, jangkauan dakwah kita lebih beragam untuk menambah keberkahan bagi kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita, dan umat Islam, umat muslim di seluruh penjuru dunia. Salah satu pentingnya hijrah dan menuntut ilmu di luar negeri adalah menambah keberkahan. Salah satu bukti pentingnya hijrah menuntut ilmu di luar negeri adalah adanya pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Saat ini sudah lebih dari 30 negara yang sudah memiliki pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Dan dari PCNU ini banyak sekali kader-kader kaum muslimin yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengibarkan bendera Islam, yang mengibarkan bendera Indonesia, yang mengibarkan NKRI dan berjuang dalam rangka meningkatkan martabat bangsa dan negara dan juga agama Islam yang ada di bumi Nusantara ini. Sebutlah contoh misalkan Profesor Dr. Nadir Shah Hussain, beliau adalah Rois Syuriah dari Nahdlatul Ulama Australia New Zealand, dan beliau adalah dosen senior dari Monash Law School Australia. Apabila menuntut ilmu di luar negeri itu bukan menjadi suatu nilai historis, menjadi suatu panutan yang sudah diajarkan oleh para salafus soleh, para pendahulu kita umat muslim, maka tentu tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia ini tentu tidak akan menginjakkan kakinya di luar negeri. Ini adalah salah satu contoh bagaimana pentingnya diri kita untuk meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan jejaring kita, agar dakwah kita, dakwah Islam ini, agar pengembangan jejaring untuk kebangsaan ini bisa lebih luas dan lebih bermanfaat, sehingga bisa dirasakan oleh tidak hanya masyarakat nasional, tetapi juga masyarakat internasional. Salah satu figur berikutnya adalah Profesor Etin Anwar. Beliau juga salah satu tokoh Islamic Studies yang berkecimpung di Amerika Serikat dan memberikan pemikiran-pemikirannya di bidang Islamic Studies. Ini adalah salah satu contoh bagaimana peran tokoh-tokoh Indonesia, tokoh-tokoh Muslim untuk bisa berkiprah di dunia internasional, baik melalui studi lanjut maupun menjadi profesor, menjadi ilmuwan di luar negeri. Ada banyak tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Profesor Sumanto Al-Qurtubi misalnya, beliau menjadi associate professor di
di Department of Global and Social Studies di King Fahd University of Saudi Arabia. Mereka-mereka ini adalah beberapa contoh dari para ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang menapakkan kakinya di luar negeri dalam rangka mengikuti jejak salafus soleh untuk menuntut ilmu, membagikan ilmu, berdakwah, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Dan ini merupakan bagian dari ajaran Islam, hijrah. Hijrah secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi yang lain. Sebagaimana saat ini yang dikembangkan di Universitas Islam Malang. Universitas Islam Malang telah mengembangkan jejaring kerjasamanya, mitranya, dengan hampir lebih 34 negara. Dan ini merupakan media yang bisa kita manfaatkan secara bersama. Sebagaimana moto dari Universitas Islam Malang, dari Indonesia, dari Nahdlatul Ulama, untuk Indonesia, dan peradaban dunia. Kata peradaban dunia ini adalah bagaimana Unisma yang merupakan persembahan dari Nahdlatul Ulama untuk Indonesia bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam rangka untuk meningkatkan kemaslahatan dan peradaban dunia. Kemaslahatan peradaban dunia ini tentunya akan mustahil apabila kita tidak mengembangkan diri kita. Apabila kita tidak membuka akses kita kepada dunia internasional. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Unisma, mengembangkan jejaring kerjasamanya ke luar negeri, ke Brunei Darussalam, ke Rusia, ke Eropa, ke Amerika Serikat, ke Taiwan, ke berbagai negara yang ada di seluruh penjuru dunia. Dengan mengadakan kegiatan Global Summit of University Leaders, pertemuan pimpinan perguruan tinggi antar negara, yang merupakan sebagai upaya dalam rangka memperluas jejaring mitranya di luar negeri. Dalam rangka untuk memberikan kesempatan, membuka akses-akses pendidikan bagi para alumninya, bagi para mahasiswanya, untuk bisa mengakses pendidikan dalam rangka mengikuti jejak salafus soleh yang menimba ilmu tidak hanya di negara tercintanya, tetapi juga di negara-negara yang lain di luar negeri dalam rangka hijrah untuk meningkatkan kapasitasnya dalam rangka untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dilakukan oleh Universitas Islam Malang dalam rangka mencapai World Class University, milestone World Class University di beberapa tahun yang akan datang, merupakan suatu yang sangat strategis. Program-program yang sudah ditawarkan, pameran pendidikan perguruan tinggi, sudah seyogyanya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para kaum muslimin, oleh para alumni, para mahasiswa, para lulusan, para guru, siapapun, untuk bisa studi lanjut, untuk bisa berwirausaha, untuk bisa berdakwah, untuk bisa mengembangkan jejaringnya di luar negeri, dalam rangka meningkatkan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengibarkan panji-panji Islam di luar negeri. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam forum kajian dunia kontemporer pesantren kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang ini, Islam dan studi lanjut luar negeri merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Studi lanjut di luar negeri dalam perspektif Islam. Islam dan studi lanjut luar negeri, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kesempatan-kesempatan yang telah diberikan oleh Universitas Islam Malang, kesempatan-kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia, kesempatan-kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah luar negeri, seyogyanya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga negara Indonesia, oleh kaum muslimin,
dimanapun berada, untuk bisa meningkatkan kapasitas dirinya, untuk bisa meningkatkan profesionalitasnya, baik melalui kegiatan pelatihan-pelatihan non-degree, ataupun mungkin melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas melalui program bergelar. Kredit transfer internasional misalnya. Saat ini misalnya Unisma telah mengirimkan mahasiswanya ke berbagai negara. Ke Malaysia, ke Brunei, ke Taiwan, ke Rusia, Uzbekistan, dalam rangka mengikuti kegiatan kredit transfer internasional. Ini merupakan bagian dari penanaman nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah ditanamkan oleh para pendahulu kita, salafus saleh, oleh Nabi Yuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak hanya berada dalam zona nyaman di negaranya sendiri, tetapi pergi hijrah, berpindah, menuntut ilmu tidak hanya di negaranya sendiri, di kampus asalnya sendiri, tapi juga di luar negeri. Banyak sekali program-program yang bisa diakses oleh mahasiswa, oleh siapapun, baik dari program beasiswa pemerintah Indonesia, ada beasiswa LPDP, ada beasiswa dari pemerintah Australia, ada beasiswa dari pemerintah Azerbaijan, pemerintah Rusia, pemerintah Jerman, pemerintah China, pemerintah Taiwan, pemerintah Brunei Darussalam, semuanya menawarkan beasiswa. Dan begitu juga pemerintah Indonesia. Bahkan banyak di antara kita juga studi lanjut dengan biaya mandiri. Sehingga dalam konteks saat ini tidak ada yang tidak memungkinkan, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang bisa menghalangi bagi kita, kaum muslimin, generasi penerus umat Islam, untuk studi lanjut di luar negeri. Karena banyak sekali, ada puluhan, mungkin ada ratusan beasiswa yang ditawarkan baik pemerintah maupun dari perguruan tinggi pemberi beasiswa. Oleh karena itu, dalam forum yang penuh barokah, penuh mulia ini, ingin saya sampaikan bahwa Islam salafus salih telah mengajarkan pada kita untuk menuntut ilmu. Pentingnya menuntut ilmu. Dalam forum kali ini saya ingin sampaikan bahwasanya menuntut ilmu tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Dan Kantor Urusan Internasional, Office of International Affairs of University of Islam Malang, telah memberikan kesempatan akses kepada para mahasiswa, para alumni untuk bisa studi lanjut. Dan kesempatan yang baik ini, marilah kita gunakan secara bersama-sama untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih bermartabat dengan memiliki generasi-generasi penerus yang mampu bersaing tidak hanya di negerinya, tetapi juga di luar negeri. Hadirin jamaah, kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kajian diniyah kontemporer pesantren kampus Ainul Yakin, Universitas Islam Malang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya, dan apabila nanti ada pertanyaan bisa menghubungi baik melalui email maupun melalui telepon seluler maupun melalui WhatsApp terkait dengan pengembangan kerjasama luar negeri, khususnya di bidang studi lanjut luar negeri. Dan ini merupakan salah satu media, salah satu sarana dalam rangka meningkatkan daya saing umat Islam di kancah dunia internasional. Sehingga cita-cita Universitas Islam Malang yang merupakan persembahan dari Nahdlatul Ulama untuk Indonesia dan peradaban dunia bisa terwujud dalam rangka menggapai mimpi Indonesia emas di tahun 2040.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.